begitu ternyata ada anaknya yang pulang dari kuliah, anakku tuh jadi kenapa anakku pulang bicara dari ibunya, dicerai ibunya ke anaknya, ini nggak dibenarkan. Ya. Ada yang harus jadi langsung? Tidak ada. Nikah mut'ah, nikah dengan lebih dari 4 wanita, nikah tanpa wali dan lain sebagainya. Nah, apabila kedua belah pihak tidak mengetahui akadnya fasid atau batil pernikahan mereka, maka keduanya tidak berdosa dan tidak kenakan hukuman, dan anak dinasabkan kepada bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bainal haqqi wal batil wa bainal ma'ruf wal munkar wa hadana ila sirati mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, teman-teman kajian di malam Senin, rahimani wa rahimakumullah. Malam ini alhamdulillah Allah mempertemukan kita dalam suasana iman setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Sambil nunggu waktu sholat isya, kita duduk i'tikaf 50 menit ke depan sambil kita mengkaji dengan tema nasab dan perwalian. Sebenarnya bukan perwakilan, perwalian anak di luar nikah. Jadi siapa sih wali bagi perempuan yang lahir di luar nikah, itu walinya siapa? Karena terjadi di Wonosobo. Jadi sebelum si wanita ibu ini menikahkan anaknya yang putri, bapak dari biologis si anak ini tetap kekeh bersikeras kepengen menjadi wali nikahnya. Akhirnya silaturahim ke kami, ibunya kepengen nikah anaknya ini sempurna. Lalu tanpa sepengetahuan suaminya, karena memang suaminya bersikeras, langsung dia silaturahim ke kantor urusan agama. Hanya formalitas saja. Kantor urusan agama mengatakan nggak boleh anak biologis, bukan anak dari nikah biologis. Nanti ada anak hasil nikah dengan anak biologis. Anak biologis itu nggak serta-merta jadi anak pernikahan. Akhirnya wali hakim diutus untuk menikahkan si putri ini. Formalitasnya apa? Formalitasnya ketika di majelis akad dia bilang, "Pak, Bapak adalah ayah biologis dari anak ini. Nah, insya Allah saya akan wakilkan." Langsung kawannya bilang, "Saya akan wakilkan." Biasanya kan enggak, "Pak, gimana? Apa yang Bapak mau nikahkan, apa saya?" Itu kalau resmi. Kalau anaknya itu resmi hasil nikah. Tapi kalau anaknya di luar nikah, ayah biologis tidak berhak untuk menikahi. Jadi wali nikahnya si anak nggak boleh. Siapa yang menikahkan? Yang menikahkan adalah wali nikah dari kantor urusan agama. Begitu juga seorang putri mu'allaf yang dia masuk Islam, nggak mungkin minta wali nikah dari ayah kandungnya yang belum Islam. Yuk kita bahas satu persatu. Perilaku menyimpang yang banyak tersebar di tengah masyarakat, yaitu perbuatan zina. Sungguh betapa pedih hati kita bila memperhatikan gaya hidup yang dipraktikkan oleh sebagian masyarakat kita yang mayoritas mengaku muslim. Saya baca di kitab Syekh Al-Bajuri. Ini bukan hadis, tapi ini perkataan ulama. Ya. Ketika seorang bayi itu lahir, mau anak perempuan, mau anak laki-laki, maka disunahkan untuk diazankan di kuping kanan, dikomahkan di kuping kiri. Ya, walaupun ini masih ikhtilaf. Ternyata Rasulullah SAW itu mengazankan Hasan Hussein itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kesohihan hadisnya. Jadi banyak yang bertentangan. Nah, walaupun seperti itu, untuk etika lah kita azankan bayi di kuping kanan, kemudian di kirinya iqomah.
Nah, di kitab Syekh Al-Bajuri itu jilid pertama, para ulama mengatakan alangkah bagusnya lagi untuk balik ke kuping kanan membacakan surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai terakhir. Ketika ditanya untuk apa, menghindari ini si anak setelah dia besar, menghindari untuk tidak melakukan perbuatan zina. Ya, saya ulangi lagi, ini perkataan qaulul ulama salafus soleh, bukan keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, free sex yang jelas-jelas diharamkan syariat seakan sudah menjadi gaya hidup yang mereka banggakan, terutama para remaja. Padahal kita semua mengetahui dan menyadari bahwa para remaja adalah generasi penerus. Lalu kebaikan apa yang bisa diharapkan dari mereka sudah terjerat dengan berbagai perilaku menyimpang. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dan generasi muda kaum muslimin dari berbagai penyimpangan. Mengentaskan mereka yang sudah terjerat dan membentengi mereka yang belum menjamah perilaku menyimpang ini adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, guru, atau para ulama dan juga pemerintah. Mereka harus bersinergi mengusung sebuah program yang disepakati bersama. Jika salah satu pihak tidak mendukung, maka program apapun yang diusung tidak akan mencapai hasil maksimal, bahkan terancam gagal. Islam sebagai agama yang telah disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan buruknya perbuatan zina sejak ribuan tahun yang lalu. Islam mengharamkan semua yang bisa menggiring ke arah perbuatan zina. Allah Azza wa Jalla itu berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kamu dekati zina. Kenapa? Karena sesungguhnya zina adalah fahisyah, keburukan, keji. Fahisyah itu sebuah perbuatan yang najis, ya, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh oleh seseorang. Mendekati saja dilarang, apalagi melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza zanal abdu kharaja minhul iman." Kalau seorang hamba itu telah berbuat zina, maka saat itu dia sedang tidak memiliki iman. Wa kana ala ra'si kadzulal, dan lalu iman itu berada di atas kepalanya seperti naungan. Fa idzan qala'a raja'a ilaihil iman, maka imannya kembali. Apabila ia telah bertobat dari perbuatan itu, maka imannya kembali kepadanya. Jadi orang melakukan pencurian, melakukan perbuatan keji walaupun dia sholat, saat dia melakukan tindakan yang diharamkan oleh Allah, kata Rasulullah SAW, fangsalakhal iman, iman dia sudah nggak ada saat itu. Makanya iman itu bisa bertambah karena ta'ah, dan iman bisa bergeser karena kemaksiatan. Maka kalau hari ini, di hari Ahad ini, kita lagi capek-capeknya, mungkin ada yang aktivitas dengan keluarga plesir, tapi kita masih bisa melangkahkan kakinya ke sini, kan subhanallah. Kalau bukan karena iman ini nggak akan pernah kuat. Sulitnya minta ampun, ya kan? Iman yang membuat kegiring kepada ketaatan, dan pada saat kita dalam keadaan futur, dalam keadaan malas ibadah, dalam keadaan malas ngapa-ngapain untuk melakukan ketaatan, maka ketahuilah saat itu kita mungkin banyak maksiat yang kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Salasah la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim." Kata Rasulullah, ada 3 manusia yang kelak tidak akan pernah diajak ngomong sama Allah yaumal qiyamah. Wala yuzakkihim, Allah enggak akan pernah memberikan kesucian kepada mereka. Wala yanzuru ilaihim, diajak ngomong kagak, tidak disucikan sama Allah, dan Allah enggak mau mandang ini orang. Siapa mereka? Dan setelah itu Allah berikan dia azab yang sangat pedih. Siapa mereka? Syaikhun zanin, orang yang sudah sepuh tapi dia melakukan perzinahan. Kemudian malikun kadzab, seorang penguasa yang berdusta. Wa'ailun mustakbir, dan orang miskin yang sombong. Jamaah, bayangkan, orang kaya sombong, maklum dia kaya, ini miskin sombong, luar biasa. Ini setan kelas apa yang memang menggoda dia?
Dan masih banyak lagi dalil yang menjadi dasar para ulama menetapkan bahwa zina itu haram. Bahkan semuanya telah berijma dalam masalah ini. Maka kewajiban kita yang utama dan pertama terkait masalah ini adalah apa? Membentengi diri kita dan anggota keluarga dari perbuatan keji. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga kita dan keluarga kita dari berbagai jebakan syaitan yang senantiasa menyebar jebakannya lewat berbagai media, termasuk perangkat elektronik yang memang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita beralih ke pertanyaan, nih masuk kita judulnya. Bagaimanakah nasab anak yang terlahir di luar pernikahan yang sah, dan siapakah yang berhak menjadi walinya ketika dia hendak menikah nanti? Dalam masalah ini ada beberapa kejadian yang masing-masing berbeda-beda hukumnya. Berikut perinciannya. Ini saya ngambil dari bukunya penulisnya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Ya, ini judul bukunya adalah Menanti Buah Hati dan Hadiah untuk yang Dinanti. Kejadian pertama. Kasus apabila seorang perempuan, ya Masya Allah, gadis atau janda, nih kayak lagu, gadis atau janda, berzina, kemudian dia hamil, maka anak yang dilahirkannya adalah anak zina berdasarkan kesepakatan para ulama. Kita ulangi lagi pertanyaannya. Apabila seorang perempuan, gadis atau janda berzina, kemudian hamil, maka anak yang dilahirkannya adalah anak zina berdasarkan kesepakatan para ulama. Anak tersebut dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Ya, misalnya Fulan bin Fulanah. Jadi nggak boleh Bilqis bin Abdul Rojak tuh nggak boleh. Ya, nggak boleh. Tapi apa? Fulan bin Fulanah kepada ibunya, Isya bin Maryam. Atau Fulanah binti Fulanah. Kalau anaknya laki-laki, maka sumbernya ibunya. Kalau anaknya perempuan, sumbernya pun ibunya. Dan tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menzinai ibunya atau bapak biologisnya. Hubungan nasab antara anak dengan bapaknya terputus. Insya Allah, terputus. Demikian juga hukum waris dengan bapaknya, dia hanya bisa mewarisi ibunya dan ibunya mewarisinya, sedangkan bapaknya nggak boleh. Anaknya kaya meninggal, dia masih punya bapak, bapaknya nggak dapat warisan dari anaknya. Bapaknya meninggal, anaknya nggak dapat warisan dari bapaknya. Kalau toh dapat, nggak boleh disebut warasah, tapi disebut cuman hibah. Ya, hibah itu diberikan kapan? Pada saat masih hidup. Yang menjadi walinya ketika dia hendak nikah adalah sultan atau penguasa, dalam hal ini kantor urusan agama, atau wakilnya seperti qadi atau penghulu. Ya kan? Kalau nggak paham ini bapaknya, dia bersikukuh ingin menikahi anaknya. Dan kalau seandainya ada bapaknya, ya ada bapaknya, bapak aslinya, kemudian yang menikahkan walinya, audiensis yang betul-betul paham, dia bakal bisa ngebaca. Oh, ini mungkin dulu bapak sama ibunya berzina di luar pernikahan. Berzina di luar, ya namanya berzina ya di luar pernikahan, ya kan? Dan tidak wajib bagi bapaknya memberi nafkah kepada anak yang lahir dari hasil zina. Maksudnya apa? Tidak wajib maknanya tidak berdosa kalau dia tidak memberi nafkah. Akan tetapi tidak juga terlarang baginya untuk memberi nafkah. Ini berbeda dengan anak dari pernikahan yang soleh. Berdosa bagi bapak kalau dia tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Jadi kalau hasil zina antara bapak dengan ibunya, dia melakukan hubungan intim tanpa pernikahan, buat bapaknya tidak ada kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Kalau toh mau memberikan nafkah, monggo, nggak apa-apa. Beda dengan anak yang resmi. Sampai kapanpun tidak ada yang namanya tidak menafkahi kalau anak hasil hubungan resmi. Akan tetapi hubungan sebagai mahram tetap ada, tidak terputus meskipun hubungan nasab, waris, kewalian, nafkah terputus. Nikahin boleh nggak? Bapak yang punya anak biologis nggak nikah, nikahin nggak boleh. Ya, pada saat dia salaman boleh karena hubungan biologis tuh. Ya, masih mahram.
bapaknya itu masih mahram. Yang nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh itu hubungan nasab, bin bapaknya nggak boleh. Kemudian waris nggak boleh, wali nikah nggak boleh, nafkahnya terputus. Karena bagaimanapun juga anak itu adalah anaknya, makanya mahram yang tercipta dari air maninya walaupun dari hasil zina. Oleh karena itu haram baginya menikahi anak perempuannya dari hasil zina, sebagaimana haramnya menikah dengan anak perempuan yang lahir dari pernikahan yang sah. Kasus yang kedua, apabila terjadi sumpah li'an. Nanti ada penjelasan apa itu li'an. Apabila terjadi sumpah li'an antara suami istri. Li'an apa? Suami menuduh istrinya berzina dan tidak mengakui anak yang dikandungnya atau yang dilahirkan oleh istrinya sebagai anaknya. Akan tetapi suami tidak memiliki saksi atas tuduhan ini, sementara istri menolak tuduhan suami. Jika terjadi seperti ini, masing-masing dari suami dan istri wajib bersumpah dengan nama Allah. Suaminya baru ngedenger-denger nih, Mas, waktu kemarin panjenengan itu lagi keluar negeri, keluar kota, itu datang laki-laki istri berzina. Nah kemudian hamil. Dia nggak ngelihat perbuatan istrinya, tidak ada bukti-bukti yang otentik. Maka wali hakim menyuruh mereka keduanya, si suami bersumpah, si istri bersumpah. Saya bersumpah, anak yang dilahirkan oleh istri saya ini bukan anak saya tapi hasil zina. Istrinya juga nggak mau kalah. Saya juga bersumpah atas nama Allah bahwasannya saya tidak melakukan perzinahan, dan anak yang dilahirkan oleh saya ini adalah anak dari suami saya yang bersumpah itu. Dua-duanya bersumpah. Suami bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla sebanyak 4 kali bahwa dia benar dalam tuduhan itu, dan yang kelima, laknat Allah akan menimpanya jika dia berdosa dalam tuduhan tersebut. Saya bersaksi, saya bersumpah, saya bersumpah, saya bersumpah bahwasannya istri saya berzina dan hasil anaknya adalah anak zina. Sumpah saya yang kelima. Kalau seandainya saya ini berdusta dengan sumpah saya siap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini suaminya sumpah kayak begini. Begitu pula si istri, karena dia menolak tuduhan tersebut, maka dia harus bersumpah dengan nama Allah sebanyak 4 kali yang isinya adalah suaminya telah berdusta dalam tuduhannya kepada dia, dan yang kelima, murka Allah saya terima, laknat, nggak kenapa-napa. Saya bersaksi suami saya itu berdusta. Ya. Kemudian setelah itu suami dan istri ini dipisahkan selama-lamanya. Ya, mereka tidak boleh rujuk ataupun nikah kembali. Ya. Istri yang disumpah li'an tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal serta anak yang dilahirkannya dinasabkan kepada istrinya. Ya, pada istrinya. Kenapa? Bukan kepada ayahnya, karena ayahnya sudah berli'an, bukan kepada suaminya. Jika anaknya perempuan dan hendak menikah, maka yang menjadi walinya adalah sultan. Ya, ini suaminya yang istrinya yang berzina. Maka di sini hukumannya, hukum buat nasab anaknya ini, anaknya dinasabkan kepada istrinya bukan kepada suaminya. Kejadian ketiga, apabila seorang istri berzina. Kalau tadi dituduh berzina, kalau yang pertama betul-betul melakukan zina, kasus yang pertama betul-betul melakukan zina, kasus yang kedua dituduh berzina, kasus yang ketiga ini adalah istri berzina. Ya, kalau yang pertama kan suami sama istri belum nikah, dia melakukan hubungan intim. Yang ketiga, apabila seorang istri berzina. Apabila seorang istri berzina, baik diketahui suaminya. Dalam pengertian apa? Suaminya tidak menuduh istrinya di muka hakim sehingga tidak terjadi hukum. Ya, ini sudah diketahui oleh suaminya dan suaminya tidak akan bersumpah. Ya, ini sudah terjadi. Misalkan dia nggak akan naikin ke pengadilan lah. Atau tidak, baik suaminya lapor kepada pengadilan
ataupun suami tidak lapor kepada pengadilan, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, kemudian dia hamil, maka anak yang dilahirkan itu dinasabkan kepada suaminya. Kenapa? Karena ranjang yang digunakan, bahasa kasarnya, karena ranjang yang digunakan istrinya untuk berzina itu adalah lahan suaminya. Maka anak hasil hubungan zina istrinya dengan orang lain, anaknya dinasabkan kepada suaminya. Nanti ada hadisnya, ya. Meskipun anak yang dilahirkan istrinya itu mirip dengan laki-laki yang menzinainya, dengan kesepakatan para ulama, ya, itu semuanya milik suaminya. Kenapa? Rasul mengatakan al-waladu lil firashi walil ahiril ajaz. Anak laki-laki, anak itu haknya laki-laki yang memiliki tempat tidur, ya. Dan bagi yang berzina tidak mempunyai hak apapun atas anak tersebut. Istilahnya ada pekarangan kosong, ditanami kubis 1 hektar. Ini tanaman kamu bukan? Bukan, tapi tanaman orang yang iseng nanam di lahan saya, tapi dia nggak izin. Maka wali mengatakan kubis 1 hektar ini bukan punya orang yang nggak minta izin itu, tapi punya kamu. Paham Pak? Ya. Ini hadis di atas hadis sahih. Saya catat dari Imam Bukhari 6749 dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhuma dalam hadis yang panjang, dan Imam Al-Bukhari dan Muslim juga mengeluarkan dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu an dengan ringkas seperti lafaz di atas. Sabda Nabi SAW di atas maksudnya adalah anak itu milik suami yang sah meskipun lahir dari hasil zina istrinya dengan orang laki-laki, ya. Tetap anak itu menjadi miliknya dan dinasabkan kepadanya. Sedangkan laki-laki yang menzinai istrinya tidak mempunyai hak apapun terhadap anak tersebut. Kalau yang kedua tadi, suaminya nggak melihat, ya, langsung dia menuduh istrinya berzina karena lewat bisikan-bisikan tertentu. Istrinya juga nggak mau kalah, sumpah, ya. Akhirnya apa? Karena mereka semuanya masing-masing mengelak semuanya, kalau nanti anaknya lahir, anaknya binti ibunya, bukan bin bapaknya atau binti bapaknya. Tapi kalau ini yang ketiga, kasusnya suaminya nauzubillah melihat istrinya berzina tanpa dari siapapun, dia melihat langsung dengan mata kepalanya, ya. Dia nggak mau naikin ini, nggak mau ngundang wartawan, nggak mau ngapa-ngapain lah keluarga kami, rumah tangga kami ini. Akhirnya ketika lahir istrinya, berhak si suami ini melanjutkan rumah tangga atau misah, tapi anaknya itu adalah bin bapaknya, ayahnya. Jadi bisa beda ya Pak ya, 1, 2, 3 ya, ya. Kejadian di atas berbeda dan di luar hukum li'an. Perbedaannya ialah apa? Kalau hukum li'an, hukum sumpah, suami menuduh istrinya berzina atau menolak anak yang dikandung istrinya di muka hakim sehingga dilaksanakan sumpah li'an. Gara-gara sumpah inilah jadi anaknya itu harus bin fulana, bin ibunya. Karena sumpah inilah akhirnya anaknya kalau lahirnya putri jadi binti fulana, bukan bin bapaknya. Dalam kasus li'an, anak dinasabkan kepada istri baik tuduhan suami itu benar atau bohong. Sedangkan pada kasus yang ketiga tidak terjadi sumpah li'an, meskipun suami mengetahui bahwa istrinya telah berzina dengan laki-laki lain. Disebabkan suami tidak melaporkan tuduhannya ke muka hakim sehingga tidak dapat dilaksanakan sumpah li'an. Apabila seorang istri berzina atau suami berzina, maka nikah keduanya tidak batal atau fasyah menurut umumnya ahli ilmu. Ya, istrinya berzina, suaminya berzina, mereka menikah, maka pernikahannya itu enggak fasah, tidak dikatakan batal. Cuman anak hasil perzinahan mereka berdua tidak dimasukkan sebagai anak yang resmi. Kelakuan orang tuanya akhirnya anaknya menjadi anak zina. Ingat ya, bukan anak haram tapi anak zina. Anak itu tidak ada yang haram. Yang haram itu siapa? Ibu bapaknya melakukan haram. Maka hasilnya anaknya anak perzinahan. Maka Islam itu tidak memandang anak haram itu enggak ada. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci,
Ya, cuman status zinahnya itu dari mana? Bapak ibunya dia melakukan hubungan tanpa ikatan nikah, anaknya tetap suci. Yang keempat, kejadian keempat. Apabila seorang perempuan berzina, kemudian hamil dan dinikahi oleh laki yang menghamilinya. Ya, ini sudah banyak di mana-mana lah. Yang jarang itu apa? Ada wanita hamil, suaminya yang menghamili kabur. Datang nih orang alim mendatangi dia. Itu nanti ada. Sekarang kasus pertama ini dulu. Perempuan zina, kemudian hamil dan dinikahi oleh laki yang menghamilinya. Jika terjadi seperti ini, maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada bapaknya atau laki-laki yang menzinai dan menghamil ibunya, bapak zina. Walaupun akhirnya laki-laki itu menikahi ibunya dengan sah. Jadi kalau kita mau jujur ya Pak, ketika ada seorang anak lahir di luar pernikahan, maka kalau kita merujuk di akta kelahiran itu, nggak boleh si anak itu bin bapaknya, ya, bin bapaknya tuh nggak boleh. Kasiannya nanti kalau anak itu yang sudah kita alami sulit untuk mendapatkan biaya operasional sekolah biasanya. Kita punya kasus di akte kelahiran nggak bisa masuk tuh ketika kita upload emis. Kenapa? Karena ini anak itu bukan bin bapaknya, bukan binti bapaknya, tapi binti ibunya. Akhirnya saya panggil untuk bisa seperti ini biar anaknya dapat bos. Saya panggil ibunya, kemudian dia bilang, ini suami yang saya nikahi adalah biologis dari anak ini Ustadz. Oh kalau begitu punya nggak dulu berita acara ketika nikahnya? Ya. Jadi nikahnya itu yang pertama di luar nikah, yang kedua karena sudah terjadi seperti itu nikahnya nikah di bawah tangan, ya kan, bukan lewat KUA. Saya siasati ngobrol dengan Kemenak, gini aja Ustadz, ada nggak berita acaranya itu? Dia sudah melakukan pernikahan walaupun tidak ada di atas negara. Waduh ini gimana ya? Saya panggil orang tuanya. Alhamdulillahnya apa? Orang yang menikahkan dan saksi-saksinya itu masih hidup semuanya. Ya, tanggalnya alhamdulillah hafal, tahunnya hafal, jamnya hafal. Dari situ kita lacak ke Kemenak, alhamdulillah cair bosnya. Jadi masya Allah kasihan. Jadi ketika kita melakukan nikah itu tanpa KUA bukan berarti kita soalim atau apalah, karena kedepannya itu kasihan anak. Kita lanjutkan. Dan dalam kasus yang seperti ini, di mana perempuan yang berzina itu kemudian hamil, lalu dinikahi oleh laki-laki yang menzinai dan menghamilinya, tidak dapat dimasukkan ke dalam keumuman hadis yang lalu, yaitu apa? Al-waladu lil firashi walil ahiril ajaz. Anak itu haknya laki-laki yang memiliki tempat tidur, dan bagi yang berzina tidak mempunyai hak apapun atas tersebut. Kenapa tidak berlaku hadis ini? Karena dia melakukan itu di tempat yang memang belum ada yang memiliki, masih tanah kosong ibaratnya, ya, masih kasur kosong. Kalau tadi kan beda, yang kasus ketiga tadi, ini si ibu berzina dengan laki-laki lain di tempat lil firashi, di tempat atau kasur suaminya, maka anaknya bin suaminya. Tapi kalau ini suaminya laki-lakinya single, istrinya single, sama-sama suka, terjadi hubungan intim. Ini tempat siapa? Tidak ada yang punya. Maka tidak bisa dikatakan hadis ini masuk ke sana. Tapi hadis ini tidak masuk ke sana, dan anak yang dihasilkan dari perzinahan ini adalah bin dari siapa? Dari ibunya. Karena laki-laki itu menikahi perempuan yang dia zinai dan dia hamil setelah perempuan itu hamil, bukan sebelumnya. Meskipun demikian, laki-laki itu tetap dikatakan sebagai bapak dari anak itu apabila dilihat bahwa anak tersebut tercipta dengan sebab air maninya, akan tetapi dari hasil zina, ya. Karena dari hasil zina inilah maka anak tersebut dikatakan sebagai anak zina yang bapaknya tidak mempunyai hak nasab untuk anaknya, hak waris untuk anaknya, dan kewalian dan nafkah sesuai dengan zohirnya yang tadi di bagian akhir hadis di atas. Dan bagi orang yang berzina tidak mempunyai hak apapun atas anak tersebut.
Berbeda dengan anak yang lahir dari hasil pernikahan yang sah, maka nasabnya kepada bapaknya. Demikian juga tentang hukum waris, wali dan nafkah tidak terputus sama sekali. Karena agama yang mulia ini hanya menghubungkan anak dengan bapaknya. Apabila anak itu lahir dari pernikahan yang sah, atau lebih jelasnya lagi perempuan itu hamil dari pernikahan yang sah, bukan dari zina. Wallahu a'lam. Saya ngambil dari catatan artikel. Pada saat kita ke maktabah di Masjid Nabawi itu ada artikel jamaah. Kalau kita sholat Masjid Nabawi itu di tempat-tempat rak Quran itu di bawahnya suka ada artikel-artikel seperti buletin Jumat. Ini saya dapatkan artikel ini di 2001 ya, 2001. Pada saat kita di sana saya catat segala macam, ini hasilnya fatwa Islamiyah. Ya. Kejadian kelima, seorang perempuan berzina, kemudian hamil lalu dinikahi oleh lelaki lain, bukan lelaki yang menghamilinya. Dalam masalah ini ada dua permasalahan. Yang pertama, hukum wanita hamil karena zina dinikahi oleh lelaki lain, bukan lelaki yang menghamilinya. Ini hukum pertama. Pertama, dari yang tadi, ada seorang wanita hamil, datang seorang laki-laki yang tidak menghamilinya mau nikahin dia. Maka yang pertama, hukum wanita hamil karena zina dinikahi oleh lelaki lain, bukan lelaki yang menghamilinya. Dalam hal ini para ulama telah berselisih dalam dua mazhab. Pendapat pertama mengatakan boleh dan halal dinikahi walaupun masih dalam keadaan hamil. Selama ini kan kita tahu mazhab Syafi'i itu apa? Kalau mau menikahkan dia, tunggu bayinya lahir. Umar bin Khattab, saya baca di kitab Bidayatul Mujtahid, mengatakan ketika ada seorang laki-laki yang ingin menikahi dengan seorang wanita yang habis zina, nikahkan saja, jangan nunggu bayi itu lahir. Kenapa? Dalam rangka untuk menutup aib wanita tersebut. Imam Syafi'i menolak mazhabnya. Gak bisa, harus ditunggu lahir dulu, kemudian ditunggu masa iddahnya, masa nifasnya, baru bisa dinikahi. Nah, pendapat pertama boleh dan halal dinikahi. Mereka beralasan bahwa perempuan tersebut hamil karena zina, bukan dari hasil nikah. Padahal kita sudah ketahui bahwa syara atau agama tidak menganggap sama sekali anak yang lahir dari hasil zina, sebagaimana berapa kali dijelaskan di atas tersebut. Oleh karena itu halal bagi lelaki itu untuk menikahinya dan menyetubuhinya tanpa harus menunggu perempuan tersebut melahirkan anaknya. Ya, dalam kisah Umar bin Khattab tadi dalam rangka nutup aib perempuan tersebut. Ini mazhab Imam Syafi'i rahimahullah dan Ibu Hanifah rahimahullah. Hanya saja Imam Abu Hanifah mensyaratkan tidak boleh disetubuhi sampai perempuan tersebut melahirkan. Boleh dinikahi, tapi jangan ditiduri dulu. Berarti harus istirahat total dulu, Pak. Adapun mazhab kedua mengatakan haram dinikahi sampai perempuan tersebut melahirkan. Inilah yang menjadi mazhab Imam Ahmad dan Imam Malik rahimahullah. Dan mazhab yang kedua ini lebih kuat daripada mazhab pertama dan lebih mendekati kebenaran. Wallahu a'lam. Kita dapat ilmu ini sekarang. Ustaz, qadarullah di kampung saya ada yang sedang mengandung, Ustaz. Ini laki-lakinya kabur entah kemana. Ya. Kemudian ada teman saya ingin menikahinya, gimana Ustaz? Ada dua pendapat. Pendapat pertama, silahkan nikahi. Ini Imam Ahmad, punten bukan Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Nikah boleh. Kalau kita salah, ini istihad para ulama. Salahnya istihad itu tidak dosa, tapi mendapatkan pahala satu. Benarnya istihad dapat dua pahala. Cuman yang sudah al-adah al-muhakkamah di Indonesia ini, yang sudah menjadi tradisi dan sudah kebiasaan kita ini, lebih baik Anda itu menikahinya saat bayinya sudah keluar. Kalau toh dia memang mau menikah, saya khawatir Ustadz dicaplok sama orang lain, ya sudah bismillah dinikahi. Jadi mazhab pertama, ya kan? Kalau memang masih tahan, tunggu inilah lahir. Dapat dua ilmu malam ini kita. Ya, kedua, masalah nasab anaknya yang tadi.
Dia dinasabkan kepada ibunya, tidak kepada lelaki yang menzinahi dan menghamili ibunya, dan tidak pula kepada lelaki yang menikahi ibunya setelah ibunya melahirkan. Ini nasab anaknya. Kalau nikah dengan seorang laki-laki yang menghamilinya, tetap nasabnya kepada ibunya. Ketika yang datang laki-laki yang saleh, yang alim, cuman dia polos, ya kan? Datang, ketika lahir ke siapa ini nasabnya? Tetap kepada ibunya. 6, kejadian ke-6. Ya, kejadian ke-6. Apabila anak terlahir dari akad nikah yang fasid atau yang batal nikahnya. Misalkan tanpa wali, ya kan? Sebenarnya Ustadz, bapak anak ini ada Ustadz. Cuman pada saat itu melahirkan, ini bapak ini gak tanggung jawab Ustadz. Saya temuin ada bapaknya. Cuman kata emaknya, gak usah bapaknya tahu. Udah wali hakim saja. Emaknya menyembunyikan padahal bapaknya aja. Ini kan fasid nikahnya. Nah, bagaimana anak yang terlahir dari akad nikah yang fasid atau batil? Akad nikah yang fasid atau batil, setiap akad nikah yang tadi haramkan syariat atau salah satu rukun nikah hilang atau tidak ada sehingga menyebabkan akad nikah tidak sah. Misalnya, jadi akad nikah fasid atau batil itu apa? Setiap akad nikah yang telah diharamkan syariat atau salah satu rukun nikah hilang atau tidak ada sehingga menyebabkan akad nikah itu tidak sah. Misalkan nikah dengan mahram, ya. Sepersusuan. Saya saat ini istri saya lahir, kebetulan qadarullah kakak ipar saya juga lahir. Kakak ipar saya lahir anak laki-laki dan qadarullah istri saya lahir anak perempuan. Kalau emaknya kakak ipar ini lagi ke Wono, lagi kemana, kita lagi di sana, anaknya nangis, biasanya itu disusui oleh istri saya. Ya. Tuh dari istri saya. Pokoknya kalau ada seseorang yang disusukan sebelum usia 2 tahun, maka itu tidak boleh dinikahkan dengan sepersusuannya. Tapi kalau nyusunya sudah lewat 2 tahun nggak kenapa-napa. Kalau bapaknya yang nyusu gimana Ustadz? Haram nggak bapak ini ke ibunya? Nggak apa-apa. Sebelum 2 tahun, ya kan? Haulaini kamilaini. Maka seperti itu. Kalau sepersusuan nggak boleh nikah. Lah ini suami saya tiap malam Ustadz misalkan. Ya astagfirullah, mohon maaf. Ini gimana? Karena lewat dari 2 tahun. Yang jadi masalah kurang dari 2 tahun. Nikah dengan susuan atau saudara sepersusuan. Yang ketiga, nikah dengan istri bapak atau istri anak atau mertua atau dengan anak tiri yang ibunya sudah digauli. Nikah mut'ah. Nikah mut'ah. Kalau misalkan saya menikahi anak, ternyata sebelum sudah nikah nih, bukan saya lah orang lain. Ada laki-laki menikahi seorang gadis, sudah nikah selesai, tapi gadis ini belum disodakoi, belum disetubuhi. Ternyata dia ngelihat ibu dari gadis ini lebih cantik. Maka si laki-laki ini langsung memutuskan mencerai istri ini, dia nikah dengan ibunya boleh. Tetapi sebaliknya, seorang laki-laki sudah menikahi ibunya, sudah akadnya sudah sah, belum ditiduri ibunya, dia ngelihat anaknya kok lebih cantik, ibunya dicerai, kepindah anaknya, ini nggak boleh. Karena orang itu ada bekas istri, nggak ada bekas istri, nggak ada bekas anak, nggak ada bekas ibu. Paham ya? Saya balikin lagi. Ada seorang laki-laki menikahi anaknya, sudah akad selesai, mau ditidurin, ternyata dia ngeliat ibunya kok lebih cantik, dia ceraiin anaknya, nikah sama ibunya, ini boleh. Ya. Tapi kalau sebaliknya, dia sudah nikah dengan ibunya, sudah sah nikahnya, tapi belum mau ditidurin, ternyata ada anaknya pulang dari kuliahan, loh anakku lebih cantik dari ibunya, dicerai ibunya ke anaknya, ini nggak dibenarkan. Ya, ada nggak kasus kayak begini di Wonosobo? Nggak ada ya. Nikah mut'ah, nikah dengan lebih dari 4 wanita, nikah tanpa wali dan lain sebagainya. Nah,
Apabila kedua belah pihak tidak mengetahui akadnya fasid atau batil pernikahan mereka, maka keduanya tidak berdosa dan tidak kenakan hukuman, dan anak dinasabkan kepada bapaknya seperti pernikahan yang sah meskipun keduanya langsung dipisahkan karena pernikahan mereka fasid. Suami istri nggak tahu karena memang dia belum mungkin nggak paham agama. KUA-nya juga trader, ya kan? Karena bapaknya tuh masih ada, cuman karena termakan oleh rayuan ibunya, udahlah nggak usah dibikin bapaknya. Bapaknya mau udah mati, padahal belum mati, dan kalau dicari ada. Akhirnya terjadi pernikahan. Sudah punya anak pertama, muncullah kasus. Kemarin Anda itu nikahnya fasid. Kenapa? Yang mewalikan Anda itu kok kenapa nggak bapak Anda, tapi kok wali hakim? Loh, bapaknya nggak ada. Enggak, itu akal-akalan ibunya. Maka anaknya tetap bisa dijadikan anak sah mereka berdua. Karena pernikahannya fasid, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang boleh mengulang kembali, ya. Ada yang hanya disaksikan oleh orang-orang tertentu saja, dia menikah ulang nggak kenapa-napa itu. Yang penting anaknya itu tetap dari anak pernikahan antara mereka berdua. Kenapa ini kok enteng saja untuk keluarnya? Karena keduanya itu tanpa sepengetahuan. Ya. Apabila yang mengetahui tentang haramnya pernikahan tersebut hanya salah satu pihak saja, maka hukuman akan menimpa pihak yang mengetahui saja. Tuh lihat, ya kan? Siapa yang nutup-nutupi, yang dosa dia. Jika yang mengetahui itu pihak laki-laki, maka dia berdosa dan dikenakan hukum serta anak tidak dinasabkan kepadanya. Jika yang mengetahuinya itu pihak perempuan, maka dia yang berdosa dan dikenakan hukuman kepadanya, dan anak akan tetap dinasabkan kepada bapaknya. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pas, ya. Dari sini kita jadi tahu. Artinya, yuk sama-sama kita pelihara anak-anak kita. Kalau bapaknya soleh, insya Allah anaknya soleh. Ibunya solehah, insya Allah anaknya soleh, solehah. Jaga. Setan itu mainnya cakep. Anak kita nggak bisa dijaga di rumah, kadang-kadang di sekolah nggak bisa dijaga. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Syekh bin Baz itu pernah ditanya, wahai bin Baz, bagaimana cara kami bisa memantau anak-anak kami? Beliau bilang, kalau di rumah kita bisa pantau, di luar gimana? Selama anak kalian itu menjaga sholat 5 waktu, tertib sholatnya, ya. Sholatnya tertib, jamaahnya tertib, ada sholat itu, ada swarazia sholat, maka sampai kapanpun Allah akan menjaga anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepahaman kepada kita. Aqulu qauli hadza, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 menit lagi menuju azan Isya.